Orang punya banyak cara untuk mengekspresikan perasaan negatifnya. Cemas, takut, kecewa, sakit hati, marah, benci, terpuruk, putus asa, dan lain-lain. Namun tak banyak yang tahu bahwa ada banyak cara untuk menyembuhkannya. Simak terus video ini. Maria, seorang ABG 15 tahun yang cantik dan periang, namun kadang menjadi pemurung dan pemarah, curhat pada saya. Kami telah berteman baik selama 3 tahun ini dan saling percaya satu sama lain. Dia curhat tentang bagaimana terpuruknya ia menghadapi situasi keluarganya, terutama relasi dengan ibunya. Hidup ini tak adil, tak ada artinya aku hidup, ratapnya dengan nada antara marah dan putus asa. Pertanyaan itu sebetulnya biasa saja, sudah sering saya dengar orang mengucapkan itu, termasuk saya sendiri. Namun ketika Maria yang mengucapkannya, entah bagaimana, saya menjadi sangat tersentuh. Saya sangat menyayangi Maria, jadi saya bisa merasakan betapa sakit perasaannya. Jika ia mampu menemukan jawaban pertanyaan itu untuk dirinya sendiri, mungkin ia akan menemukan pijakan untuk memulai sesuatu yang baru. Dan untuk bisa membantunya, saya harus bisa menjawab pertanyaan itu terlebih dulu. Puisi I Am Me adalah jawaban saya saat itu. Lima 15 tahun telah berlalu sejak saya menulis puisi itu. Bagi saya dan Maria, itu adalah awal dari semua kemungkinan baru. Selama 15 tahun itu, ternyata banyak sekali orang yang telah membaca puisi itu. Bahkan banyak di antara mereka yang berkata begini, "Puisimu memberikan begitu banyak hal untukku. Bolehkah aku mengutip dan membagikannya pada yang lain?" Seiring dengan waktu, permintaan serupa menjadi sangat banyak, sehingga saya memutuskan untuk menerbitkannya. Virginia Satir, 1975. Terapi puisi mungkin terdengar asing, namun sudah sejak zaman Viking abad 8 digunakan. Masih ingat lirik lagu The Greatest Love of All, You Are Only Human, Don't Give Up yang sangat memotivasi itu? Atau The World Is Not a Pleasant Place to Be, yang bisa mengurungkan niat seorang gadis untuk mengakhiri hidupnya? Ikuti terus video ini, yang selain mengupas self-worth, self-respect, self-esteem, resolvefulness, problem solving, juga intimacy. Aku adalah aku. Di seluruh penjuru dunia ini, tak seorang pun yang benar-benar serupa denganku. Ada orang-orang yang memiliki sejumlah bagian yang mirip dengan punyaku, namun tak seorang pun yang seluruh bagiannya persis seperti aku. Karena itu, segala sesuatu yang keluar dariku adalah asli milikku, karena aku sendirilah yang memilihnya. Aku memiliki segalanya dari diriku. Tubuhku, termasuk segala sesuatu yang menyusunnya. Pikiranku, termasuk semua wawasan dan gagasanku. Mataku, termasuk citra-citra yang ditangkapnya. Perasaanku, termasuk apapun bentuknya, kemarahan, kegembiraan,
frustrasi, cinta, kecewa, gairah. Mulutku dan semua kata-kata yang keluar darinya, sopan, manis atau kasar, benar atau salah. Suaraku keras atau lembut, dan semua tindakanku entah pada orang lain atau pada diriku sendiri. Aku memiliki fantasi-fantasi, impian-impian, harapan-harapan, dan ketakutan-ketakutan. Aku memiliki semua kemenangan dan kesuksesanku, seluruh kegagalan dan kehilafanku. Karena aku memiliki seluruh diriku sendiri, aku dapat benar-benar mengenal diriku sendiri. Dengan demikian, aku dapat mencintai diriku sendiri dan bersikap bersahabat dengan semua bagian diriku. Aku selanjutnya dapat membuka kemungkinan bagi segenap bagian diriku untuk bergerak demi keinginan-keinginanku yang tertinggi. Aku tahu bahwa ada segi-segi dari diriku sendiri yang membingungkanku, dan segi-segi lain yang tidak aku ketahui. Namun, sepanjang aku bersikap ramah serta mencintai diriku sendiri, aku dapat dengan penuh keberanian dan harapan mencari solusi-solusi bagi kebingungan-kebingunganku itu. Berikut cara-cara untuk lebih memahami diriku sendiri. Bagaimanapun rupa dan suaraku, apapun yang aku katakan dan kerjakan, serta apapun yang aku pikirkan dan rasakan pada suatu waktu, itu adalah aku. Itu otentik dan menampilkan sosokku di mana aku berada pada waktu itu. Ketika selanjutnya aku menelaah bagaimana penampilan dan suaraku, apa yang aku katakan dan apa yang aku lakukan, dan bagaimana aku berpikir dan merasakan beberapa bagianku terlihat menjadi tidak pantas lagi. Aku dapat membuang yang tidak pantas dan mempertahankan yang terbukti pantas. Serta menemukan sesuatu yang baru untuk menggantikan yang aku buang. Aku dapat melihat, mendengar, merasakan, berpikir, bicara, dan bekerja. Aku mempunyai perlengkapan-perlengkapan untuk bertahan hidup, untuk dekat dengan orang-orang lain, untuk bekerja produktif. Dan untuk memahami serta menata dunia yang terdiri dari orang-orang dan hal-hal di luar diriku. Aku memiliki diriku sendiri, dan karenanya aku dapat merekayasa diriku sendiri. Aku adalah aku. Aku baik-baik saja. Setelah puisi I Am Me naik cetak dalam bentuk poster,
cuplikan dalam buku, dan lain-lain, ada ratusan, bahkan mungkin ribuan remaja, terutama gadis, yang merasa sangat terbantu self-esteem-nya. Self-esteem sendiri adalah evaluasi yang dibuat oleh seseorang berkaitan dengan penghargaan terhadap dirinya sendiri. Hal ini mengekspresikan suatu sikap setuju atau tidak setuju, dan menunjukkan tingkat di mana individu itu meyakini bahwa dirinya mampu, penting, berhasil, dan berharga. Pada saat yang sama, para orang tua juga menjadi sadar bahwa pada satu ketika mereka akan melepaskan anak-anaknya. Tentu setiap orang tua ingin anak cucunya bisa mandiri, produktif, dan berkontribusi positif pada dunia, di mana kelak mereka juga akan meninggalkan warisan atau legacy yang baik dan bermanfaat pada generasi berikutnya. Semoga bermanfaat.